Rajin Bener. loh. Mantap, mantap. Ya Berarti itu jadi ngulang lagi ya. ulang-ulang. Intinya Hmm, mencari riset gap yang diajarkan tuh kan kita jurnal yang selalu bertentangan. Hmm. jurnal yang bertentangan. Ibu ada tips nggak selain? Udah lihat gambar sih, cuman tetap bingung gitu. Kadang-kadang soalnya kan dia implisit ya Bu. Gini, itu mesti jelimet detail. Saya dia ntar ngomong gini nih, eh, bukan tidak signifikan ketemu. Nanti ketemu misalnya em, apa ya, less signifikan atau apa gitu. Jadi sebetulnya dia menyembunyikan dan kita baru lihat udah sampai ujung nih kita cari-cari kata itu gitu ternyata ini yang tidak signifikan gitu atau justru Mm-mm. mesti lihat SLR aku nggak tahu gimana caranya ada tips-tips Bu. Hmm. Ini Bapak jurnalnya Kuanti. udah ada atau belum ada? Sudah ada Eh, berarti. ada yang udah ada yang aku mau cari baru. Oke. Ini kurang banyak kayaknya kemarin tuh Prof Agusti bilang nih bikin tabel terus saya lihat gini nah lu tabelnya ada kali yang tidak signifikan mungkin ada 5 ada 10 yang signifikan ada 10 gitu lah Mm-mm. aku cuma nyari satu cuma nyari satu dua jurnalnya Oke. berarti mesti cari lagi gitu kan. Oke. Saya belum kenal sama profesor itu, tapi saya menjawab apa yang saya tahu ya, Pak ya. Ya sip sip sip. Oke. Again, saya belum kenal beliau, so I don't know his style. Nah, kita perlu mengingat kembali apa yang disebut dengan research proses kita, gitu kan? Di mana kita harus merefleksi sebetulnya ide kita apa, habis itu kita baca, habis itu keluar question, habis itu apa ya, apa yang kelihatannya janggal, habis itu kita stand back, kita look closely, nah kayak gitu. Itu ini bahasa yang diharapkan ketika kita membawa apa yang ada di pekerjaan kita menjadi penelitian. Nah, kalau sudah, habis itu kan difokuskan, habis itu opening up again. Nah, itu sebetulnya apa ya? Kalau kita betul-betul ngebaca yang detail, kan sudah menyortir dari yang banyak menjadi mengerucut, itu kelihatan mana yang kontradik, mana yang saling backup, mana yang alien, nggak ada apa variabelnya, nggak ada hubungannya. Tapi justru mungkin itu yang mau Anda pakai, mau Anda hubungkan. Kurang lebih gitu, gitu dulu ya Pak ya. Tapi ini Ya yang ya ada di kepalanya orang biasanya. Kalau praktisi ngebawa hasil dari eh, kehidupan kita sehari-hari ke disertasi, opening up, focusing in, opening up again, focusing in again. Habis itu baru keluar proposal. Jadi Bapak nggak akan diikhlaskan di sini baru opening up sama focusing in satu kali, habis itu udah langsung jadi proposal gitu. Enggak, ini memang diharapkan iterasinya di situ. Baru kemudian yang kita bahas minggu lalu. Ada entering, protokolnya gimana, mengumpulkan data, terus nanti harus opening up again, analyzing data, sharing, and opening up again. Kurang lebih gitu bentuknya. Terus Bapak akan sangat terbantu apabila Bapak bisa mengenali eh, jurnal itu sifatnya deduktif atau induktif. Kayak tadi Bapak bilang, oh, tiba-tiba di bawah, cek jelimete di bawah gitu ya. Kalau Anda bisa mengetahui, oh dia lagi bicara prinsip, caranya dia menulis itu dari teori ke data, itu berarti deduksi. Deduksi itu biasanya kesimpulannya di atas. Dia memulai dengan hipotesanya dulu. Sedangkan kalau induksi, dia memberikan aneka understanding dulu, ngasih konteks, nyari kualitatif, kesimpulannya di bawah gitu, Pak. Jadi dengan mengenali style dari peneliti ini, deduktif atau induktif, Bapak selain baca abstrak ya, bisa tahu kayak yang mau diintip, habis lihat model yang mau diintip itu di mana dulu. Oke, Pak. Yang deduksi ini biasanya kan kalau kuantitatif, Bapak tadi bilang Anda kuantitatif, itu hmm. salah satu signature karakter dari kuantitatif itu ada hipotesa. Hipotesa itu yang diuji. Nah, hipotesa itu biasanya ditaruh di atas gitu, Pak, hipotesanya. Kemudian sama dia diuji dengan aneka teori, habis itu cara pengujiannya juga sangat terstruktur seperti itu, Pak. Prosesnya semua, terus hubungannya itu semua kelihatan gitu ya, itu kuantitatif. Kalau induksi itu kayak melihat, betul-betul kayak kita kerja, kita memotret dulu. Oh, ini kayak gini ya, kayak gitu, kayak gini, kayak kita belum nemu benang merahnya, but intuisi Bapak
ini kayaknya kepingan puzzle yang kubutuhkan. Jadi aku simpan dulu ya, kayak gitu. Itu di atas Bapak membaca yang mungkin tadi Pak Thomas bilang, aku kok capek ya bacanya gitu. Mungkin Hmm. strukturnya nggak jelas, tapi di bawah baru ada. Nah, eh, dari dari dua style ini Bapak bisa tahu paling enggak membacanya dari mana dulu. Terus ini kemarin aku udah ngomongin enggak ya minggu lalu bahwa kalau saya sudah ya yang segitiga, saya terbiasa mentriangulasi secara kuantitatif dan secara kualitatif baru ada datanya. Oke Pak, ingat enggak minggu Hmm. lalu? Nah, dari sini aku Ya, ya. kembali ke materi minggu lalu ya, yang ternyata kalian dapat tugas dari Prof. Ut, yaitu mana ini data ini perlu diingat bahwa jurnal yang di akademisi agung itu sebetulnya perannya di inovasi di seluruh dunia ya, ini dicek ya, sorry di UK, Innovation di UK berarti itu cuma segini. Sisanya itu ada hal-hal lain. Jadi Bapak bisa menarik mundur dari hal lain yang terjadi di perusahaan Bapak, dari hal lain yang terjadi di lab Bapak, percakapan dengan klien, percakapan dengan supplier itu apa? Ini kan Bapak lihat tinggi sekali. Tendensinya itu apa? Nah, menemukan itu dulu, dikontraskan sama jurnal, habis itu nyari jurnal. Kalau tugasnya profesor yang bersangkutan mau nggak mau harus jurnal, maka baru kemudian mencari jurnal yang sesuai, yang menyuarakan apa yang besar ini menyuarakan gitu Pak Thomas. Iya, Jadi iya. Iya, iya, iya. kalau Bapak bingung di sini terus, kolamnya terlalu kecil Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau dalam kasusku sebetulnya kemungkinan IVDV-nya udah mantep, Bu, aku. Nah, Mm-mm. berarti kan IVDV-nya itu harus dicari mana yang signifikan, tidak signifikan untuk membentuk satu case di mana, ya bener nih, kita punya Iya, gap penelitian dan kita bisa iya, lakukan itu. itu sesuai soal yang mana ya? Ada soal ini berarti Bapak kalau tidak gini, jangan sampai jurnal membatasi kreativitas Bapak dan Ibu. Sebentar, Ibu datang nggak? Hmm. Nggak ada ibunya. Oh, datang Bu Inga. Ya, ya, jangan sampai kreativitasnya Bapak dan Ibu itu menjadi terbatasi oleh jurnal. Ingat tadi dari bukunya Prof. Utami, jurnal itu porsinya seberapa. Kalau melakukan pendekatan induktif seperti soal nomor 2, tahun 1967 lahir desain penelitian metode kualitatif yang menunda pencarian landasan teori, itu artinya termasuk jurnal, hingga semua data terkumpul. Ini memungkinkan para peneliti sosial memiliki sudut pandang segar. Sebab konstruk penelitian dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana teori dibangun dari pengalaman. Ya, nah, teori berangkat dari data dikumpulkan oleh Anda, bukan berangkat dari teori kemungkinan mengumpulkan data dari sesuai teori. Penelitian ini disebut dengan grounded teori. Gitu, Pak. Bu. Itu ada metodenya. Jadi boleh. Jadi nggak selalu berangkat dari jurnal. Tapi kalau disuruh ngumpulkan jurnal, ya berarti dibalik aja. Oh, pengalamannya gini, kontradiksinya di lapangan A dan B, ya udah cari jurnal yang arahnya ke situ. Tapi sebetulnya sesuai dengan bukunya Prof. Utami bahwa landasannya adalah dari experience di enterprise Anda. Iya, iya. Oke. Dan yang penting desain desain penelitian Anda itu, Pak, eh, topiknya bukan membandingkan jurnal loh, Pak, tapi memecahkan masalah. Itu karakteristik ya desain penelitian. Jadi Anda memiliki desain penelitian, Anda baca jurnal itu untuk membuat desain penelitian. Desain yang dimaksud bukan menggambar tapi pemecahan masalah. Jadi Bapak harus setia di itikat Bapak memecahkan masalah rather than aduh jurnalnya kok nggak ketemu-ketemu ya kontradiksinya di mana gitu. Itu cuman kayak apa ya? Biasanya lah Pak. That's the passion. Iya, iya. Jadi setiap ada masalahnya. Oke, apakah ada Oke, Bu. lagi? Heeh. Pak Thomas mungkin sudah Udah, udah. mudah-mudahan. Heeh. Iya.
Sip. Iya, jadi kadang tugasnya itu begitu akademisi dan begitu apa ya intimidatif untuk kita yang praktisi ini. Tapi sebetulnya ya enggak, itu cuma metode aja gitu. Kita pinter-pinter cari metode. Pertanyaan ayam sama telur mana duluan lah. Pak Patrik, kenapa Hah? Pak? Sama Bapak kayak ngomong pertanyaan. sama-sama ya? Ya, jadi sama kayak pertanyaan telur sama ayam mana duluan. Kita riset dulu cari jurnalnya atau cari artikelnya, baru kita cari yang sama itu, Bu ya. Itu Bapak suka yang mana? Itu bebas sih Pak. Bapak suka yang mana kan? Ini penelitian Bapak. This is your doctorate journey. Jadi kami para mentor, kami para pengajar itu sebetulnya kayak misalkan Bapak petualangan Indiana Jones. Kami itu cuma orang yang Bapak temui di perjalanan itu. And we have our wisdom. You can take it, you can choose not to take it ya. Menurut aku. Menurut aku sih begitu. Nah, kalau akademisi biasanya mereka mulainya itu dari teori, kemudian mengumpulkan data sesuai teori. Nah, sekalian menjawab Pak Thomas, sekalian menjawab Pak Patrick, dan menjawab pertanyaan minggu lalu, tidak semua penelitian doktorat itu harus teori, kemudian mengumpulkan data sesuai teori. Ada teorinya itu justru berangkat dari data yang langsung dikumpulkan peneliti. Jadi datanya ada dulu, kemudian baru ditarik teorinya. Nah, itu tipe penelitiannya induktif. Bapak Ibu bisa membaca, nanti lebih lanjut kalau mau pakai gaya penelitian ini, grounded teori. Ini Kualitatif ya, Bu ya? kualitatif. Yes, ini kualitatif. Karena itu aku tak kembali lagi ke slide-ku. Saya selalu menyarankan ini supaya ketika Anda Viva, ketika Anda presentasi, ada kualinya ada. Kalau nggak salah Pak Guru Jadi, mau berbantah pernah apa? ngasih itu, Bu. Sorry Pak Romi, putus-putus saya tidak dengar. Ya Bu, halo Bu. Ya. Kalau nggak Ya. salah Pak Burhan pernah ngasih seminar Bu tentang grounded theory itu, Bu. Oh, that's very good. Dan iya, Heeh. berarti materi itu bisa dibaca kembali dan sudah dikenali. Dosennya siapa yang welcome ya? Iya, Pak Budi save slide. Oke, ada lagi yang mau share? Mau share apa yang sudah tabel Anda, matriks Anda, rubrik Anda, model Anda, silakan. Bu Lia, saya tuh tadi agak relate dengan yang Bu Lia sampaikan ya. Jadi eh, memang fenomena yang mau kita teliti begitu dibawa ke jurnal dan jurnalnya harus yang dicari ada gap. Memang akhirnya apa ya? Buat saya sih, Bu, akhirnya yang saya pengen tahu kayaknya terkukung gitu loh buat saya gitu. Akhirnya yang saya pengen gali, yang saya pengen cari itu tidak sejauh harapan yang saya inginkan gitu. Karena kan misalnya saya mau cari tahu tentang sesuatu tapi ternyata tidak ada jurnal yang bahas atau ternyata minim sekali jurnal yang bahas atau jurnalnya bahas tapi dengan keyword yang berbeda-beda walaupun ketika kita baca indikator dan isinya itu kurang lebih konteksnya itu sama kan. Nah, Iya. begitu kita bawa ternyata karena keywordnya itu tidak sama di variabel mental gitu. Nah, karena mental begitu, saya jadi, berarti jawaban yang saya pengen cari harusnya nggak ketemu dengan cara cara ini gitu kan. Nah, akhirnya saya Iya. kembali mentok gitu, Bu Lia. Itu should I say cultural gap ya Pak ya? Kan Beda ada. agama tadi, Bu, sebenarnya. Iya, beda agama, cultural gap. Kita kalau di kandang kambing mengembik, kalau di kandang harimau mengaum gitu. Nah, Anda memilih masuk eh, kandangnya akademisi gitu. Nah, itu bahasanya mereka. Tapi iya sih Pak, itu saya sejujurnya menemui ya. Jadi begitu ada jurnalnya itu bisa apa ya, insecure-nya para profesor itu hilang secara signifikan. Jadi it's okay, cukup banyak kok orang yang apa ya terbiasa dengan jurnal ini. Nah, yang mudah-mudahan dengan inisiasinya Prof. Utami, kembali lagi tak ingetin ada yang ini, harapanku di doktoratnya UC tidak terpaku di yang ini aja. Itu mungkin secara soft selling lah bisa teman-teman bahas sama Prof. Utami.
Selain ini, kalau misalkan kontrasnya itu ketahuan di exhibition, pameran internasional di Berlin gitu, itu gimana? Atau kalau misalnya klien nah kayak gitu, itu coba ditanyakan karena seharusnya boleh, tidak harus jurnal lawan jurnal, seharusnya lo ya, Pak Antoni lo senyumnya penuh makna. Oh iya memang ya gimana ya, tapi itulah apa Bu, harus diupayakan. Iya, nah itu bagian dari strategi negosiasi. It's part of the game sih Pak. Kayak kita ngelobi klien sama kita ngelobi apa promotor ya sama aja, ya Iya, kan? betul betul Bu. Bapak terbiasa swasta, tiba-tiba masuk BUMN, Bapak bikin proposal biasanya sangat irit. Tapi ini disuruh bikin proposal lebih mahal pakai SBM SBK. Nah, mungkin teman-teman ada yang relate dengan ini. Iki opo SBM SBK, tapi itu bahasanya mereka. Kalau mau bermain di situ ya kita harus belajar Pak bahasanya. Ya. Nah, kemudian nanti menyambung dari yang Bapak Ibunya punya topik tadi ya. Ini kan saya menunjukkan ini ada kontradiksi gitu ya. 1 sama 4 ini masih mirip-mirip. Tapi sama 1 sama 2 itu bisa berseberangan. 2 ini kok sendirian lepas, kemudian ada 3 gitu. Ya, kemudian ini nah ini seperti ini. Ini selain dalam bentuk tabel, apabila Bapak Ibu bisa menggambarkannya dalam bentuk mind map, they will understand easier. Jadi selain tabel, nunjukin kontradiksinya itu pakai mind map. Ini juga bahasanya akademisi bikin mind map. Dasar sebelum bikin modelnya. Nyambung kan materinya dengan dengan pertanyaan Bapak Ibu. Memang kita nyambung. Nah, silakan siapa lagi mau bertanya, memastikan, curhat. Kayak tadi yang saya tunjukkan yang diagram terakhir itu kan sebetulnya mungkin sudah ada di tabel Anda, sudah ada di kepala Anda, namun cara menyajikannya, bahasa untuk menampilkannya itu yang sesuai marketnya familiar. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya? Sementara belum. Oke. Kalau dari saya. Oke. Saya akan melanjutkan ya. Saya cerita dulu. Anda coba lihat penelitian Anda. Kalau Anda orang yang sifatnya inovatif atau Anda orang yang sifatnya transformatif, penelitiannya mungkin tidak bersifat mengetahui, tapi Anda mau menciptakan atau mengubah. Nah, desain penelitian yang menjembatani jurang antara teori dan praktek gitu ya. Desain penelitian yang menjembatani jurang antara teori dan praktek, dan fokusnya bukan untuk mengetahui atau mengkomparasi, tapi untuk create, menciptakan atau menghasilkan perubahan atau mengtransformasi, itu pakai yang namanya action research. Action research itu Bapak Ibu adalah membetulkan pesawat yang sedang terbang, membetulkan mobil yang sedang berjalan. Jadi mobilnya nggak boleh berhenti dulu, dimasukin bengkel untuk dibersihkan, nggak boleh. Mobilnya harus tetap jalan dan kita bengkel. Nah, action research ini saya lumayan sering pakai. 70-80% pakai karena ya, kalau klien saya itu bisnis komersial, tidak ada yang mau bisnisnya dihentikan total untuk saya meneliti, buka resep, baru dia jalan lagi. Kagak ada yang mau. Semua mau bisnisnya running sambil ada pembetulan. Ya Pak Win ya. Jadi ini selalu diawali Setuju. dengan
Mana mau dia, Pak berhenti dulu jualan gitu, langsung apa dia gitu. Nah, jadi kita akan mulai dari planning, habis itu kita bertindak, kemudian kita menganalisa apa yang terjadi, kemudian kita menyimpulkan, kemudian kita planning lagi. Itu kayak spiral yang jalan dan bisnis as usual-nya tetap jalan. Terus ini tetap jalan. Planning, action, analysis, conclusion. Planning, action, analysis, conclusion. Tindakan action itu kan Anda mengganggu business as usual. Tindakan mengganggu itu bahasa penelitiannya adalah intervensi. Oke teman-teman, intervensi. Jadi kalau pakai action research, you create the plan, habis itu Anda action, mengintervensi action saat ini. Kemudian Anda mengukur, menganalisanya nggak boleh cuma dilihat toh, oh iya gini, enggak, harus pakai model. Tadi kan katanya mau kuanti sama kuali bareng, ada modelnya diukur. Habis itu Anda conclude, replan, and then action again, measure again, conclude again, replan, action again, analyze again, and conclude again. Nah, itu setiap kali iterasi harus dicatat kalau Anda sedang penelitian S3. Nggak boleh cuman, oh dicoba, habis itu di feeling, habis itu minggu depan dirubah, terus minggu depan dirubah lagi. Enggak. Teman-teman harus mencatatnya. Jadi pertama kali aku membuat perubahan ini. Tadi kan temanya mengubah. Aku mengubah konten menjadi seperti ini. Dari 1 ke 2. Kemudian Anda mengintervensi proses pembuatan. Nah, itu barrier-nya apa aja harus dicatat. Terus di measure, terus disimpulkan. Oh, ternyata dari 3 ide yang aku ajukan, yang 1 jalan, yang 2 song, yang 3 kayaknya masih ada potensi, tapi kapasitas orangnya nggak cukup, jadi harus di skill up. Replan, skill up untuk menciptakan materi konten tadi. Action lagi. Dicoba. Habis itu orangnya sudah di skill up, gini. Bisa nggak yang ketiga ini jalan? Muter. Tapi sementara itu profit modelnya profit centernya ya tetap jalan. Kalau bisnis biasanya maunya begitu, teman-teman. Ya, di sini kan banyak yang praktisi. Kemudian ada bagian dari karya kalian yang memamerkan kamu itu paham secara mendalam, teman-teman, terhadap data sekunder literatur akademisnya. Jadi memang tujuannya itu pamer. It's not a time to be humble gitu ya. Anda harus memamerkan, menunjukkan hubungan antar topik. Hubungan itu ada yang searah, ada yang kontradik kayak pertanyaannya Pak Thomas tadi. Kemudian pemahaman yang relevan, efektif, mengembangkan rumusan masalah, membangun argumen. Dari awal argumennya cuma mikir gini, ternyata gitu. Nah, itu literatur review. Jadi yang Anda lakukan untuk jurnal itu termasuk bagian dari literatur review. Apabila Anda menggunakan jurnal, maka mau tidak mau literatur review menjadi salah satu dari metode penelitian teman-teman. Mau tidak mau, wajib jurnalnya. Ya, ini walaupun jurnal bukan satu-satunya. Nah, di sini ada lagi. Lihat di sini ada lagi yang tak baca, bukan jurnal yang tak baca itu ada lagi. Aku baca annual report punyanya kompetitor, aku baca sustainability report, aku baca website punya kompetitor, aku analisa isi sosial medianya kompetitor, tak matrik sampean pakai metode analisa isi dan lain-lain. Nah, ya silakan, boleh. Kemudian digambarkan menjadi seperti ini, dipamerkan. Jadi membuat ini tujuannya memamerkan Anda itu sudah mereview literatur apa aja sampai menunjukkan mana bolonya mana siwak musuhan sama mana gitu. Oke, silakan teman-teman yang mau curhat, yang mau bertanya, yang mau share screen. No problem, Pak Gigi. Halo. Ini aku nggak tahu presensinya di mana ya. Di ketua kelas kita ya? Pakai doa, Bu. Oke. Iya. Kan kalau lupa Bukannya pretest potes itu presensi, Bu?
Loh, kalau saya sih punya data itu, cuman kadang kan ada dari LMS atau dari admin ada QR atau apa, saya nggak ngerti maksudnya. Maklum, bukan dosen tetap, aku nggak tahu. Cuman mengingatkan aja, toh, oh kalau UC otomatis, pokoknya kalau masuk ketahuan masuk gitu ya, it's even better lah. Oke. Terus gimana teman-teman? Ada kebingungan lagi nggak? Atau sudah nggak bingung? Mungkin kalau memang apa, aku coba share ini ya Bu ya. Sebenarnya rancangan sebenarnya ini tugasnya Prof. Agusti, tapi mungkin bagus juga untuk kalau memang perlu mungkin Ibu bisa kasih masukan gitu. Yang pertama tuh sebetulnya riset saya sebetulnya di SDM Bu. Jadi kalau tunggu sebentar, saya nggak bisa sharing ya, bentar. Oh, sorry, aku bukan host. Bukan, harusnya bisa, cuman ini. Oke, saya cari PowerPoint-nya. Jadi sebetulnya topiknya lebih ke AI, innovation climate, dan sebagainya gitu Bu. Jadi kalau lihat ini topikku tuh kalau di perusahaan tuh AI integration dengan apa innovative work behavior gitu. Innovative work behavior ini sendiri nanti jadi DV Bu, yang ini Bu. Karena ini DV berarti aku lihat ada beberapa IV yang aku sedang cari gitu ya. Jadi yang pertama misalnya kalau AI ke innovative work behavior itu ada yang secara konsisten dia bilang positif gitu ya. Ada yang bilang negatif juga gitu ya. Jadi misalnya contohnya karena AI itu dianggap threat buat saya gitu. Jadi kalau ada AI di perusahaan, wah hilang kerjaan saya nih gitu. Atau tuntutan saya tambah banyak gitu. Nah di sisi lain innovative behavior ini kita tahu ini perlu karena banyak riset berkata ini ini sebetulnya kalau risetnya diterusin itu innovative behavior itu salah satu yang trigger ke performance individual productivity performance dan akhirnya organization performance gitu. Ini salah satu kunci gitu. Jadi saya fokusnya ada di sini. Nah, saya kemudian melihat bahwa untuk mendapatkan innovative behavior ini karena karena ada apa namanya, ada AI integration itu perlu ada culture ambidextrous organization gitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu diteliti gitu. Nah, at the same time aku juga melihat bahwa ada juga yang inconsistent antara innovation climate dengan innovative behavior. Jadi innovation climate ini dianggap ini salah satunya bagaimana perusahaan menciptakan iklim inovasi yang bisa diadopsi atau bisa diikuti. Contohnya paling gampang Astra, Bu. Kalau aku lihat sih ya, kalau aku bolak-balik ngomong Astra, karena Astra innovation climate-nya sangat strong gitu. Nah, kalau gitu perlu mediasi apa gitu, misalnya berarti harus lebih baik komunikasi dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya ini antara mediasi ini gitu. Aku cuman lagi pikir mungkin ujung-ujungnya tunggu aku langsung lompat aja Bu ya. Mungkin aku lompat ke sini ke sini jadi ini. Nah, kalau AI integration innovation climate sebetulnya kan bisa ke culture ya, dan ini bisa jadi mediator. Nah, aku lagi pikir tuh tentu harus ada peran leader ya. Peran leader yang mendorong perubahan itu juga gitu, dan knowledge management gitu. Jadi gambarnya jadi bingung gini lah Bu. Ini belum direview sama Prof. Agustin. Ibu ada masukan nggak? Ada, Pak. Aku ada masukan. Ya, siap Bu, silakan. Oke, menurut saya untuk Bapak dan teman-teman mungkin ya melakukan kesalahan yang seperti saya ketika menggambar model dulu. Yaitu kita berusaha menggambar satu model yang ideal. Betul nggak? Iya. Ini yang saya bayangin. Nah, padahal dalam perjalanan menggambar ini Bapak menghapus berapa model? Puluhan? Belasan? Maksudnya Bu? Dalam jadiin ini kan Bapak mikir tuh, ini garisnya kemana? Buletannya apa aja? Mana posisinya di mana? Betul nggak? Iya. Ini nih dasarnya inilah ya, misalnya. Ya.
atau ini Ini gitu. dasar. Ini sorry, Nah, ini misal nih kayak gini. dasarnya nih. Misalnya Ini ini. kan terus berkembang ini. Dari sini nih Bapak pasti banyak delete tuh. Itu harusnya nggak boleh di-delete, Pak. Kalau di Gimana Bu? tahap Gimana Bu? brainstorming. Di-delete. Gini, ketika saya ya, kalau saya Ah, dulu waktu gambar model saya itu pas pertama ah, kali itu, ah, saya itu berusaha mikir dan setiap kali saya berpikir, saya menggeser indikator, saya menggeser variabel, saya mengubah arah anak panah, apakah dia ke sini, terus panahnya maju atau mundur kayak gitu ya, apa yang mau tak uji. Iya. Itu saya satu gambar tak edit, saya edit. Oke. Itu menyulitkan diri sendiri, Pak. Jadi saya kemudian menemukan bahwa ketika saya punya ide, itu saya copy slide, habis itu saya gambar ulang. Oh, Punya ide lagi, copy slide, gambar ulang. Kemudian semua asisten penelitiku tak suruh ngeprint, habis itu tak lihati satu-satu. Karena kadang ada ide yang sudah lewat, itu lebih bagus dari ide yang terakhir, Pak. Tapi oh, kalau kita mengedit satu slide yang sama, itu hilang. Betul, betul. iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Maksudnya model ini sebetulnya Iya. udah pernah ada dari sini ke sini, cuman aku nggak perhatikan ada apa di mediasi atau moderasi yang dilakukan gitu ya, Bu. Itu yang aku mesti perhatikan ya, berarti ya. Tolong ke gambar yang terakhir yang Bapak menggambar. Yang Nih ini. kan seru banget itu, Pak. Bapak menghasilkan gambar ini, Bapak geser garisnya berapa kali? Kayaknya tidak Yes. terhitung mungkin ya. Iya, iya, iya. Ini mana terhubung sama mana, sebab akibatnya kemana. Jangan-jangan ini ke sini, jangan-jangan ini ke situ gitu. Mungkin Iya, iya. beberapa kali Bapak itu mengedit gambar ini. Nah, proses edit itu kan tinggal Ctrl C, Ctrl V. Pokoknya setiap kali mau menggeser sesuatu itu jangan dihapus, Pak, sebelumnya. Oh. Supaya Bapak bisa melihat perkembangan pola berpikir Bapak, dan ketika tersesat, Bapak bisa kembali. Itu, Pak. Gitu, Pak. Atau kita Itu mulai yang sederhana aja ya, Bu ya, barangkali, Bu. Jadi enggak, nggak Pak. usah Saya Hah? permisi ya, permisi. Ah, Supaya waktunya juga semua. Saya tidak akan apa ya memberikan jawabannya, tapi pola pikirnya. Jadi iya, iya. pola pikirnya Pak Thomas dan teman-teman di sini, walaupun Anda merasa kok gini sih modelnya tak ganti ya, kok gini ya tak ganti ya, yang diganti itu jangan hilang. Wes percayalah, Oh, nangkap, nangkap, nangkap. Iya, iya, jangan iya, iya. hilang. Nah itu walaupun yang di ACC-kan ke profesor dimintakan pendapat itu yang terakhir, yang lain itu tetap dibawa. Jangan-jangan profesor itu nanti ngomong seperti yang pernah Anda buat, nanti print out tinggal Anda keluarin, habis itu Anda tunjukkan. Iya, 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 iya. Nah, Paham, paham, paham. saya sudah pernah mikir ini, tapi dulu saya kira gini-gini. Nah, tapi kalau kita itu cuma punya satu slide, habis itu kita ubah-ubah di situ, sudah selesai ngubah bawa, ternyata salah, ubah satu lagi, ya kita nggak bisa pulang gitu. Iya, iya. Itu trik sih teman-teman. Jadi kadang jawabannya itu sudah pernah ada gitu. Tapi kita kan ruwet ya kalau gambar itu. Bukan Pak Thomas toh, kayaknya semua juga, saya juga ruwet itu dulu. Ya, Oke. oke, Bu. Nah, ada lagi yang mau menambah kebingungan? Oke, sekarang ya aku menanyakan. Ini tadi kan kita membahas proses ya, proses kita meneliti gitu. Mana slide-ku? Ini loh guys, proses meneliti. Nah, perannya pembimbing itu di mana? Tadi jawabanku benar, Bu, 3/6. Iya, ya wis. Jadi yang Anda bisa dibantu oleh profesor, mentor, itu sebetulnya mereka bukan expert di penelitian Anda loh. Mereka punya bidang penelitian sendiri. Tapi pola pikir dan approach dia punya. Dia bisa share ke Anda.
Ada seperti Prof siapa tadi yang menyuruh mencari kontradiksi. Ada Prof Utami yang memberikan buku apa. Ada yang Prof Denny stylenya gimana lagi gitu. Ada saya yang gimana. Itu mereka memberikan Anda masukan so you can plan your own approach. Tapi kalau Anda mau apa ya, sudah, ini pasti sangat benar. Tidak mungkin ada celahnya, tidak mungkin ada salahnya. Kalau di ilmu sosial nggak ada. Pasti ada POV. Kecuali Anda memakai ilmu pasti. Percepatan. Contoh klasik gravitasi. Ya sudah pasti lah ya. Gravitasi ke bawah. Gitu. Rumusnya jelas. Itu bukan pakai approach, that's a formula gitu. Tapi ini approach-nya apa? Dari Anda berpetualang seperti Indiana Jones tadi atau sebagai apa? Seperti tokoh petualangan Doraemon gitu. Anda ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu. Anda memilih. Anda berhak memilih senjata apa yang mau Anda gunakan. Don't be a people pleaser, permisi, memakai semuanya karena berusaha menyenangkan semua orang. Anda sudah tahu itu tidak berhasil dipakai di pekerjaan, bahasa Surabaya legrek gitu, trying to please everyone. Sak market, sak board, sak trying to please everyone. It doesn't work. Di rumah also it doesn't work. Then it will not work in your dissertation as well. Kemudian di 3 ini udah, artinya 1, 2, ini 3. Terus Anda ngumpulin data sendiri, menganalisa sendiri, dan harusnya presentasi. Nah, antara menganalisa dan presentasi, dapatlah teman-teman masukan. Teman-teman masukan lagi dari para mentor, diskusi. Menurut mereka, finding ini bagaimana? Again, diingat bahwa tidak ada finding yang bisa ampuh berguna untuk semua orang kecuali ilmu pasti. Ini pasti bisa dalam konteks apapun di seluruh celah dunia, tidak bisa. Kita ilmu sosial ada terbatas, ada pagar kulturnya, ya, ada konteks tradisi, ada aneka konteks behavior kayak gitu, sehingga banyak hal yang harus diadaptasikan. Ya, 3 sama 6. Jadi yang 1, 2, 4, 5, 7 ini kalau petualangan Pokemon gitu, Anda masuk hutan sendiri dan mencari Pokemon sendiri gitu, nggak ada coachnya. Kalau coachnya Anda gandeng terus, ajak ke sini, kamu yang capek guys. Karena bingung kan, oh ini agamanya ini agamanya itu. Aku kalau nurut ini sungkan sama itu loh, nggak usah sungkan kan yang bayar Anda. Anda memutuskan pakai jurus ini, that is your right. Anda tapi harus menjelaskan kenapa Anda yakin approach tersebut yang paling cocok dengan konteks Anda, dengan problem Anda. Yang mana problem itu, seperti tadi Pak Thomas sharing sama saya tentang AI, ambidextrous. Iya, kebetulan saya tahu karena ada klien saya yang pakai ambidextrous. Kebetulan aku tahu. But kalau Bapak sampai S3 di situ, maka Bapak lebih pakar ambidextrous dibanding saya. S3 saya kan branding gitu. But I know the approach. I share what I know, decision in your hand, whether you take it or not. Oke. Bu, emang kuantitatif ada mazhabnya lagi, Bu? Sama ada model-model apa dosen. Yang aku tahu kualitatif dan kuantitatif. Tapi kalau kuantitatif sendiri dia memang punya mazhab-mazhabnya gitu ya? Ada, Pak. Ada. Welcome to the world, Pak. Ada. Contoh yang sederhana aja, ada yang maunya harus pakai angket, ada yang pakai data sekunder, big data, nggak apa-apa. Itu dua-dua kuantitatif. Ya kan? Kalau aku, aduh, bagi angket cek suwene, itu loh ada big data. Habis itu ya tinggal mencari orang yang agamanya sama, maka bersambut. Yo, sedang cepet. Aduh, bagi angket sudah larang. Belum tentu jawabnya nggak ngawur. Kalau big data kan sudah kelihatan. Nah, misalkan kayak gitu. Tapi ya kita bukannya tidak menghormati mazhab yang lain gitu, Pak. Nah, itu nanti undiannya kan penguji Anda bagaimana. Penguji Anda dapatnya apa gitu ya. Kita harus membuktikan bahwa ini valid juga loh, tanpa menyalahkan beliau.
Kalau Anda punya bayangan seperti itu, kan silahkan. Tapi jalan yang kupilih itu tak tunjuki kamu bahwa jalan ini valid juga, walaupun tidak sama dengan jalanmu. Kayak gitu. Oke, Pak? Pak Win, silahkan. Bu Lia ini semua profesor udah pernah bahas sih. Cuma saya pengen tahu Bu Lia sebagai praktisi yang juga ngerti lah ya. Kalau menurut Ibu sendiri, bedanya kuantitatif, kualitatif, dan manfaatnya untuk perusahaan apa, Bu? Oke, praktisi ya, aku ya. Bedanya kuantitatif dan kualitatif. Oke, saya akan bercerita. Wah, weekend yang menyenangkan. Jadi, teman-teman, bayangkan kita sedang berburu. Oke, yang punya bisnis itu adalah pemburunya. Habis itu ada marketing, budget dan lain-lain itu adalah senapannya. Kemudian ada kijang, itu adalah marketnya. Bapak Ibu kebayang ya? Kemudian ada peneliti. Peneliti itu adalah anjing yang dibawa oleh pemburu itu. Dia akan membantu pemburu itu mengendus jejak kijangnya ada di mana. Terus nanti pertanyaan saya, yang nembakkan senapannya pemburunya atau anjingnya? Guys, Pemburunya. Buru. ya, itu harus selalu diingat. Jangan sampai kita membiarkan sekumpulan kertas hasil penelitian menembakkan senapan. Wisdom dari pemburu itu ya sangat penting. Kemudian pemburu itu manusia. Pemburu itu cocok bawa apa ini? Bawa husky, bawa doberman, bawa beagle, bawa anjing pom. Itu ya terserah pemburunya. Kalau menurut saya sebagai praktisi begitu Pak Win. Jadi bukan masalah, oh kalau ini harus pakai ini harus pakai itu. Harus pakai Doberman. Nah orangnya lo enggak seneng Doberman. Dia kepingin bawa Samoyed lah, ya biarno sih misalnya kayak gitu. That's their company gitu. Kalau nggak comfortable, walaupun hasilnya ini benar, tidak ada trust terhadap hasil ini, it becomes pointless Pak. Sebagus apapun hasil risetnya. Gitu Pak. Pertanyaan lanjutan boleh ya, Bu? Boleh dong. Oke, dengan analogi yang sama, Mm-mm. kita waktu masuk kan diminta ada novelty dalam penelitian disertasi. Menurut saya novelty ini idealnya adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk orang banyak. Karena kalau cuma saya pakai saya sendiri, ya novelty-nya buat saya sendiri toh. Iya. Karena gak lucu, artinya untuk orang banyak. Kalau Iya. orang banyak, let's say kita pakai kuantitatif, kualitatif, saya lihat semuanya ada plus minusnya. Mm-mm. Kalau dia kuantitatif, memang dia mereview banyak sekali jurnal segala macam yang sudah worldwide, Iya. kemudian dibikin suatu teori novelty baru yang diharapkan juga worldwide. Kalau Mm-mm. ada yang pakai gitu kan. Iya. Nah, kalau kualitatif dia mungkin limitasinya udah jelas. Oh, aku cuman meneliti ini doang kok. Jadi juga teorinya segala macam aku mau pakai bisa, nggak pakai juga bisa. Tapi memang sudah mengakui ini lingkupnya mungkin lebih kecil. Nah, Iya. kalau di analogi tadi, sebetulnya teman-teman praktisi ini lebih cocok yang mana ya, Bu? Apakah dia ini lebih cocok? Loh, saya kan tahunya industri saya, ya karena teman-teman Mm-mm. sudah senior-senior semua ini. Iya. Apakah dia lebih cocok analisa industrinya sendiri aja, ataukah yang ngejar novelty yang lebih luas cakupannya? Dia pengen coba generalisasi gitu ya. Oke. Dari point of view-nya Ibu, waktu dulu Ibu ngambil S3, seperti apa, Bu? Oke. Kalau doktorit yang saya tahu, kalau doktorit itu kepakaran di bidang Anda silahkan. Jadi novelty Anda adalah di langit yang ada bertabur banyak bintang, ternyata ada sepetak yang tidak ada bintangnya di langit sebelah selatan. Nah, di langit selatan di bidang itu Anda meletakkan satu bintang, that's your novelty, it's fine. Itu doktorit, doktor. Tapi ada yang disebut philosophical doctor.
Kalau Anda suka Stoik, Anda suka Immanuel Kant, Anda suka gitu, jadi Anda mau Confucius, you want to create a wisdom, Anda bukan mau cari satu peta, kemudian naruh bintang novelty-nya, tapi Anda mau menghasilkan sesuatu yang wisdom itu bisa berguna di sebanyak mungkin bintang. Then you go for philosophical doctor. Itu yang aku tahu, Pak. Jadi memang goalnya novelty-nya itu ya orang lain bisa menggunakan bintang-bintang itulah ya, harusnya gitu kan Iya, ya, supaya betul. ada asas kebergunaan dan dia ilmunya itu bisa routing gitu suatu ketika mungkin jadi grand teori baru atau jadi teori baru gitu ya. Iya, betul, Pak. Jadi itu tadi masih ada opsi ya Pak, antara DR di depan 2 huruf atau Pizza Hut delivery di belakang, kan philosophical. When it's philosophical berarti wisdomnya dan harus, ya yang tadi Bapak bilang, ini kayak filosofinya Confucius gitu ya, atau The Art of War gitu. Mungkin kita bisa pakai di banyak hal gitu. Mulai cari cuan sampai cari pacar gitu ya. Terus tadi Bapak bilang berguna bagi orang banyak. Nah, di sini banyak pun itu relatif sih Pak. Kan tidak pernah dituliskan banyaknya itu misalkan minimal 1 juta orang gitu. Apabila bisa digunakan di satu korporasi itu dianggap banyak juga sudah bisa sih Pak sebetulnya. Jadi ada yang harus disamakan antara banyaknya itu seberapa. Apakah satu corporate atau satu generasi atau seluruh dunia atau apa. Kayak misalkan IMC Square punyanya Einstein. Apakah itu berguna bagi orang banyak? Kayaknya cuma yang main nuklir aja yang berguna. Loh, tapi nantinya kan bisa menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Betul, cuman sampai saat ini dari zaman Einstein nemu sampai sekarang pembangkit listrik tenaga nuklir ada berapa? Apakah sudah termasuk banyak? Ya, dibilang banyak ya iya, tapi semua ya belum gitu, Pak. Oke, aku izin summary sedikit dan ada satu pertanyaan lagi ya Bu Lia ya. Berarti Iya. kalau dari analogi Bu Lia tadi, aku melihat semua profesor ini nggak ada yang bertentangan sebetulnya. Jadi aku melihat beyond format-format yang dia gunakan, memang formatnya agak beda style, ada bertentangan. Tapi dengan jawaban Ibu tadi, aku melihat suatu benang merah yang sama di semua profesor. Yaitu mereka ini minta kita baca banyak jurnal. Intinya kan itu. Iya. Itu menurut saya adalah strategi untuk kita tidak reinvent the wheel. Sudah pernah diteliti orang, ngapain lu neliti? Itu kan Iya, novelty-nya juga nanti asas kebergunaannya jadi kurang. korek. Itu mungkin saya lihat itunya ya, Bu Lia. Jadi Prof. Utami, Prof. Agusti, saya rasa intinya di itu sih. Kayak kemarin saya perjalanan menemukan model saya juga, wah, waktu Prof. Agusti maksa saya ke situ, saya jadi menemukan, oh ternyata sudah ada yang meneliti. Jadi customer journey itu, Bu, itu sudah dari tahun 60-an malah, Bu, ada. Iya. Aku juga baru tahu loh. Iya ya, ternyata sudah ada. Derivasi ilmunya juga sedemikian banyak. Jadi kalau aku create something novelty tanpa baca banyak atau ngikuti alur para profesor ini, saya rasa kemungkinan reinvent the wheel makin besar. Which is useless kira-kira gitu ya. Karena kita kan novelty-nya pengennya dipakai orang lain juga. Nah, terus pertanyaan terakhir Bu, yang saya lebih menjurus ke saya sendiri. Misalkan kita tahu grup Ciputra ini kan ada IPE. Saya ini punya cita-cita besar, IPE ini bisa Iya. jadi teori atau grand teori baru yang juga orang akan pakai long lasting. Gitu ya, karena saya berada di IPE, saya percaya Iya. IPE. Nah, waktu saya cari referensi-referensi, memang tidak banyak yang sudah incorporate 3 hal ini jadi satu. Malah nggak ada sama sekali. Iya. Ya, kalau dia bahas I sendiri, P sendiri, E sendiri memang ada, tapi kalau disambungin saya belum ketemu sama sekali. Nah, kalau saya lihat dari grand teori, kemudian mid-range teori, dicocok-cocokin ya bisa sih. Tapi sebetulnya yang saya pengen bukan nyocok-nyocokinnya, saya lebih pengennya sebetulnya, ya aku mau bahas IP doang, which is mungkin lebih cocoknya kan kualitatif, atau tadi kalau Ibu bilang itu kan yang nggak perlu landasan teori dulu, coba riset dulu, baru landasan teorinya dicari. Tapi alur Ditarik. Iya. tugas, ya alur tugas para profesor ini nggak seperti itu.
which is saya bisa paham karena dia kan pengennya kita baca banyak nih. Ya, Iya, kalau dari awal dia sudah membebaskan saya untuk riset dulu baru cari teori, jangan-jangan saya terjebak ternyata orang lain sudah banyak yang meriset, reinvent the wheel. Nah, kalau menurut betul. Bulia nih, ya ada dua pilihan buat saya nih. Kalau menurut Bulia yang mana gitu ya? Apakah saya ikut alurnya para profesor ini? Ya udah gua cocok-cocokin dulu deh. Siapa tahu memang saya ada sesuatu yang blind spot. Atau ya sudah saya jalan dulu riset aja. Karena ini kan something yang different, Bu. Kalau aku jalan riset dulu ya aku langsung aja ke para orang-orang yang saya pengen saya riset, saya pengen tarik datanya, baru saya cari landasan teorinya. Ya nanti ke masalah tugas-tugas para profesor itu Oke. ya saya make up aja lah kira-kira. Apa Ibu yang kira? Apa saya nunggu para profesor itu aja? Ya udah ikutin dulu nanti baru belakangan deh cari datanya. Nah, please advice, Bu. Oke. Ya, pertama betul Pak. Jadi kalau kita orang yang action research tadi kita bawa main topik kan, kita itu nggak boleh langsung nge-research ini, walaupun kita bawa main topiknya. Kalau pakai action research ya, saya nggak mewajibkan pakai action research, but we're talking about this karena mirip. Kita habis punya main topik, kita memang harus collect. Collect-nya apa? Menurutku bukan hanya jurnal, tapi harus banyak seperti yang tadi di bukunya Prof. Utami itu. Karena kalau jurnal aja, menurut saya ya terlalu sempit. Itu, Pak, pertama. Terus ada yang disebut dengan preliminary research. Preliminary research itu adalah pengalaman atau data Bapak yang Bapak sudah punya dulu sebelum Bapak membawa main topik. Itu juga boleh diceritakan. Jadi preliminary research itu hasilnya adalah topik, bukan hasil akhirnya. Kemudian masalah IPE tadi. Sekalian saya bahas antara doctorate sama PhD, sekalian menjadi contoh yang baik. Tadi Bapak cerita bahwa ada tiga unsur IPE yang belum ada sama sekali, terus Bapak mau menekankan tentang IPE-nya. Yes, it's very suitable untuk DR titik. Tapi kalau contohnya, kalau PhD itu Bapak mencari unsur apapun, ketika ada unsur sosial apapun, dan jumlahnya 3, mereka tidak berhubungan, kemudian mau dihubungkan dan dikomunikasikan. Bagaimana caranya? Kemudian konteksnya misalkan harus bisnis yang beririsan dengan edukasi. Jadi tidak harus IPE, itu filosofinya. Jadi bisa dipakai di aneka bintang. Sekedar memberi contoh, mumpung Bapak pakai contoh kasus yang pas. Apakah sudah lumayan cerah, Pak? Oke, berarti kalau doktor itu bisa out of nowhere jadi gitu ya. Tapi kalau filosofikal ya aku memang harus paham dasarnya dicari dari mana tariknya gitu ya. Bapak tetap tadi harus menjelaskan IPE itu apa, asalnya dari mana, dan Bapak mau spesifik kayak yang diukur, yang digambar kayak Pak Thomas tadi itu adalah IPE. Jadi Bapak ngurusi IPE, dimensinya, indikatornya apa itu IPE. Sedangkan kalau philosophical itu mencari rumusnya. Hey, dengan contoh kasus IPE, ketika kita punya 3 elemen, it's not really connected, dan kita mau menghubungkannya, kemudian mengkomunikasikannya, and gain profit from that, itu di konteks bisnis beririsan dengan edukasi. What should we do? And why do we do that? Di penelitian yang philosophical, Bapak akan ditanyain, why IPE? Other than because it's Pak Ciputra, why? Why? Ya, being philosophical gitu sih, Pak. Lebih epistemologi. Bahasa kerennya. Jadi ya ini summary lagi yang di ujung ya Bu, sudah selesai saya. Jadi kalau dari tadi Ibu bilang itu sebetulnya kalau kita ke para profesor itu kita nggak bawa something else dan jurnal ya mereka akan mainnya jurnal. Tapi kalau saya sudah menjalankan sesuatu, let's say aku sudah nginterview lah teman-teman saya praktisi marketing, saya sudah nginterview lah Pak Denny dan segala macam. If I brought those things into the table, maka mereka juga akan consider itu sebagai salah satu sumber referensi untuk materi saya kan. Tapi kalau saya belum do something else, ya memang dia larinya kan ke jurnal-jurnal semua. Kira-kira gitulah ya. Jadi kalau aku pengen start something ya mungkin sesuatu yang nggak terlalu costly. Kalau interview teman sendiri kan juga bisa gitu-gitu kan jadi bahan juga ya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Oke. Labelnya bukan Prof. Ini saya sudah menginterview. Nanti
Loh, modelmu belum jadi kok kamu interview. Cuma tambah satu kata. I've done preliminary research. Jadi ini bukan Oke, research loh oke. ya. Good idea. Preliminary research. Oke, good Iya, idea. begitu. Dan itu juga dia harus take consideration saat bimbing saya, karena that's the real Yes. research kan juga saya lakukan sebelumnya kan, bukan sesuatu yang saya cuma make up in my mind. Saya sudah ketemu orang lain dan dia Iya. yang mengatakan itu, kira-kira gitu ya. Oke. Ada Paham. fotonya, pas Zoom ada screenshotnya gitu. Tapi Paham. dengan judul jelas. Aku nggak ngelangkai loh ya. Aku tahu kamu belum ACC, saya nggak ngelangkai. Ini preliminary. Preliminary, oke. Ya, thank you Bu, itu saya rasa Iya. insight baru buat saya. Thank you Bu Lia. Bu, nyambung ke Oke. Pak Wid tadi pertanyaannya, Bu. Kan kalau kita, Ayo, misalnya tadi ayo. IPE itu kan hubungannya kan anggap aja misalnya dalam rangka value, terus sebetulnya kalau ditarik sebenarnya culture dan sebagainya begitu ya. Nah, itu kan sebetulnya apa yang terjadi di lapangan ya, Bu. Iya. Maksudnya gini, belum tentu itu yang menjadi topik riset jurnal yang ada di banyak orang, gitu, Bu. Satu sisi, saya takut tuh bikin yang gitu-gitu tuh ternyata karena praktisi, saya udah tahu nih kalau HRD 20 tahun, ya culture, transformation, productivity, performance, dan sebagainya. Tapi di jurnal-jurnal itu ngomong apa ya, itu kan apa namanya, kayaknya tetap kita mesti connect yang dua-duanya ya Bu ya berarti ya. Benar nggak sih? Jadi iteratif gitu Tergantung ya. jurnalnya. Si kolek-koleknya Ibu itu Jawabannya tadi sih, tuh. iya betul. But remember that you have the authority to choose, correct? Bapak bisa milih. Oh, aku milih buku ini karena Ryan Holiday ini bukan hanya nulis buku filosofi, tapi dia juga nulis buku tentang PR dan marketing. Sehingga filosofi ditambah PR ditambah marketing, aku mau ini berguna untuk aku branding, misalkan seperti itu, Pak. Jadi siapa yang nulis jurnal itu Bapak harus kepoin. Jadi kalau dibilang jurnalnya nggak usah dipakai, lo tunggu dulu. Ini bukan cuma profesor, dia itu juga C-level loh di IBM. Misalkan kayak gitu, Pak. Oh, iya. Karena dengan mengenal siapa penulisnya, itu kita kayak dalam tanda kutip membeli pengalamannya dia dan bisa meyakinkan penguji gitu bahwa aku milih ini bukan cuma karena modelnya tak cocok-cocok noto, cuman orang ini punya set pengalaman yang relevan dengan apa area of knowledge yang saya teliti. Ingat area of knowledge teman-teman? Ya, oke. AOK. Iya, Iya. betul. Nah, terus tadi berguna bagi banyak gitu ya. Bapak-bapaknya kan membahas. Banyak itu ini ada 4 macam kan yang bisa memunculkan kreativitas. Kalau misalkan diri kita sudah pastilah model kreatif kita. Kemudian untuk others gitu ya, silahkan. Tapi kita tidak memikirkan teknologinya apa, kemudian nanti operasional sistemnya bagaimana supaya bisa di industri bisa betul-betul jalan. Jadinya nanti kan menurut saya sih ini naif ya. Jadi apa ya? Ya di atas kertas benar angkamu oke gitu secara interval masuk, tapi sistemnya nggak bisa running, HR-nya nggak mumpuni gitu ya untuk ambidextrous gitu Pak misalkan. Kemudian pakai AI teknologinya oke ada, tapi HR apa SDM-nya gap-nya untuk menyerap AI itu terlalu besar gitu. Ini saya nambahi PR Bapak Ibu sini kebiasaan saya kalau meneliti untuk klien-klien saya itu saya memastikan bukan hanya berguna untuk myself and others, tapi ini bisa benar-benar diwujudkan dengan teknologinya ada dan kapasitas manusianya. Kapasitas itu termasuk tenaga, selain intelektual bekalnya ada tenaganya dia dan waktunya itu ada. Jadi barusan ini saya kayak meneliti gitu, kapasitas orangnya itu cukup gitu untuk melakukan hasil penelitian ini. Tapi waktunya itu tidak ada. Waktunya itu sudah tidak ada. Jadi orangnya itu sudah burn out semua. Berarti walaupun kapasitasnya cukup, kalau orang itu ditanyai, bisa apa enggak kamu melakukan ini? Bisa, diuji. Bisa enggak? Bisa. Tapi waktunya tidak ada. So, pilihannya adalah ya cari traffic
traffic manager yang lebih jago untuk mengatur time management orang-orang itu. Ternyata orangnya bermasalah di EQ, nggak compliance kayak gitu. Berarti harus di skill up dulu. Nah, ada rantai-rantainya gitu, yang itu bahasanya Pak Thomas sudah lebih jago dari saya lah. Cuman ini mengingatkan aja, kalau teman-teman ingin membawa hasil penelitian kalian ke kehidupan nyata kalian, maka selain berguna untuk self and others, you need to think about the things and systems gitu, supaya kreativitasnya bisa betul-betul terus. Oke, terus kayak tadi nyala-nyala aja, it's okay. Terus ada ini ya, relationship diagram yang isi kepalamu. Jadi kita itu kadang mikir itu banyak overlap itu memang perlu dikeluarkan menjadi bentuk kayak gini nih, relationship diagram teman-teman. Dan it's very strange ya, ketika saya belajar ini waktu S3 itu ternyata dalam kehidupan saya itu kayak ada beberapa pulau gitu. Kalau di film Inside Out, mungkin ada yang nemenin anaknya nonton ya, Inside Out gitu. Jadi ada, ini pulau keluarga, ini pulau mengajar, kemudian ini pulau proyek, kemudian ada misalkan pulau nostalgia gitu, under gitu. Nah, jadi pikiran kita yang sudah dituliskan, ini kan Anda mengira yang dituliskan hanya untuk penelitian aja. Ternyata enggak. Apa yang terjadi di keluarga kita, bawaan orang tua kita, kebiasaan bisnisnya gimana, kebiasaan hard work-nya gimana, itu kayak apa ya? Jadi ada kayak 4 susun ini gitu. Terus bukan hanya ini saling berhubungan terus ditumpuk, tapi ini bisa saling berhubungan kayak parallel universe gitulah teman-teman kalau bahasa Marvel-nya gitu. Nah, ini kalau tidak digambarkan, tiap malam kamu nggak bisa tidur karena itu berputar-putar di kepalanya ibu dan bapak. Pernah nggak sih tiba-tiba lagi nyetir atau lagi tidur, kayak inget ini ya, nanti apa ya? Tiba-tiba WA masuk, habis itu hilang gitu. Nggak bisa. Ini Anda harus nemu app yang friendly untuk menggambarkan apapun yang ada di kepala Anda. Jadi singkat gitu, Anda bisa doodle, Anda bisa catat, habis itu memunculkan relationship diagram. Relationship diagram ini nanti akan membantu Anda untuk mengecek model seperti tadi yang Pak Thomas share screen. Model itu sebetulnya realistis apa enggak sih? Atau itu cuma secara teori bisa diukur, tapi di dunia nyata ketika kita bekerja ternyata hubungannya kok enggak kayak gitu. Jadi ada tandingnya untuk meng-cross check. Ini ngurusi hak cipta, habis itu kekhawatiran tentang Creative Commons, international politik, ngefek apa enggak, Western society, nah kayak gitu. Oke, terus tadi preliminary research atau preliminary data juga boleh ya. Ada preliminary research, ada preliminary data, teman-teman. Itu sifatnya adalah kalau sudah pernah dilakukan sebelumnya, jadi misalkan, oh iya ada penelitian sebelumnya, maka dia termasuk secondary data, itu bisa dari internal maupun eksternal. Kalau yang jurnal, lagi-lagi itu cuma satu ini, publish material, ya kan? Belum termasuk yang computerized database, misalkan dari Statistika Indonesia, belum termasuk service-service dari sindikat penjual data ya kayak Nielsen dan lain-lain. Ini semua eksternal. Ini boleh Anda pakai jadi secondary data. Jadi sebetulnya enggak ini toh. Persis tadi yang kayak ketua kelas kita itu bilang gitu ya. Kalau kita enggak bawa apa-apa, maka kita ya mau enggak mau pakai bahasanya itu ini. Tapi kalau ini ada, dibawa aja. Boleh nih, sah. Internal juga ada. Internal preliminary data yang ready to use sudah ada. Oh, dulu pernah penelitian ini sudah ada, tinggal dipakai. Berhak enggak? Loh, kalau itu ada di akses Anda, ya, it's your bird in hand, pakai guys. Kemudian ada yang require further processing. Aku punya, tapi mentah. Kalau masih harus tak validasi lagi, misalkan. Kok cuma satu, aku mesti tanyain 3 orang lagi, kayak gitu. Nah, itu juga bisa, ya, untuk menggunakan secondary datanya. Ada yang menulis, oke, ada yang menulis interview
expert. Oh iya toh, hebat toh kelas ini. Aku belum ganti dan begitu aku ganti langsung slide-ku selanjutnya menjawab. Kita cocok banget, guys. Oh, siap. Jadi ada tipe-tipe data ya. Ada tipe data itu yang berupa narasi, ada yang berupa visual. Kemudian yang narasi itu ada yang berupa ini data kualitatif ya. Ini data kualitatif, tipe data yang sifatnya narasi, dokumen. Dokumen dari server Anda, dari big data Anda, dari diary, dari jurnalnya mahasiswa, dari jurnalnya daily reportnya teknisi Anda, silakan. Itu bisa digunakan. Kemudian ada narasi yang sifatnya wawancara. Nah, Pak, itu di sini, Pak, lokasinya. Kemudian visual. Ada visual yang observasi lapangan, foto, dan video. Ini juga bisa data yang sifatnya kualitatif. Nah, kualitatif ini ada yang di interview itu kalau enggak KIIK, informant interview, jadi orang kunci, atau expert, pakar terhadap sesuatu, atau yang satu extreme user. Dia nggak punya rangkaian gelarnya yang meyakinkan, tapi setiap hari kerjaannya dia itu ngamplas kayu. Maka saya percaya dia punya pengetahuan yang lebih dalam dari lulusan desain furniture, desain interior. Si bapak ini kan tiap hari dia sudah 40 tahun ngamplas kayu. Nah itu uh, ekstrim user, walaupun latar belakang pendidikannya mungkin tidak relevan. Gitu. Nah, yang kembali ke yang ini tadi, kalau secondary data, interview itu biasanya dikategorikan di primary data, kecuali misalkan interview itu telah ada sebelumnya. Jadi Bapak mau menggunakannya sebagai internal yang ready to use atau harus diproses dulu dimasukkan ke NVivo sehingga kemudian bisa dikoding. Masukin gitu, itu juga bisa. Itulah Pak. Ya. Reason and conclusion gitu. Kalau reason kita sedang beradu argumen gitu, reasoning with our professor, kemudian kita menunjukkan argumen, memamerkan argumen-argumen kita, maka Anda bawalah evidence, bukti. Ini barang buktinya, prinsip-prinsipnya ini, asumsinya ini, dan logis, pemikiran logis apa, common sense-nya itu ada di mana. Kemudian beradu argumen, berdiskusi. Tapi ketika sudah disimpulkan, itu sifatnya bukan lagi bukti. Tapi Anda kan S3, maka itu akan dianggap fakta, judgment, and your recommendation. Begitu, teman-teman. Oke, biasanya kalau tak tutup slide-nya gitu lebih enak tanyanya. Yo, bingung tanya apa lagi? Silakan. Sementara nggak ada, Bu. Lanjut. Oke, jadi sekarang tebak-tebakan. Kalau melihat ini, berarti sebetulnya penelitian itu sifatnya kritis atau kreatif? Kritis. Yes. Anda boleh loh jadi kreatif, tapi harus diimbangi dengan reasoning kritisnya apa, begitu. Oke? Aman? Ada yang mau share kebingungan kalian apa mengerjakan tugasnya? Kapan presentasi? Setiap semester kan kalian maju ada presentasi, betul nggak? Presentasi apa, Bu? Kayak presentasi progres gitu ada nggak? Kan sekarang promotornya juga belum ditentukan ya. Jadi masing-masing itu mengerjakan tugas yang
kelihatannya UC itu membuat tugas-tugas ini sebenarnya mengacu ke disertasi yang kita Akhirnya mau nanti. akhirnya nanti. Jadi sekarang baru di-review sama dosen-dosen. Enak dong. Sudah ada potongan puzzle-nya dicicil. Universitas lain nggak gitu, teman-teman. Belajar ya belajar. Ada dipakai contoh kasus apa bebas. Nanti kalau sudah bisa semua, ya Anda dikasih 3-4 semester gitu. Buat baruan. Menggunakan metode itu baru cari topik. Jadi Anda sudah dicicil ini. Bagus. Berarti anak kuliah S3 di UC ya, Bu ya? Oh iya. Loh, kalau tahu Yusi mau buka, habis itu ada Oke, AI, tak Pak. tunggu sama saya. Iya. Bu Lia ini juga sering ke Jakarta loh, Bapak Ibu di Jakarta nggak tahu Bu Lia Oh, siap. boleh nggak tuh diajak ketemu tuh Bu Lia? Oh, kita Jakarta, Bu. Jadi begitu ini Oke. langsung. Besti ini Jakarta buahnya Bu Lia. Oke. Ketemu di mana? Kalian di Jakarta mana biasanya? Selatan, Bu. Tapi kemana juga Aduh, kita jauh. datengin. Oke, Ibu di oke. PIK juga kita datengin, di Peluit juga kita datengin. Enggak, aku Esparman kok. Oh, Manusiawi siap. aku. Deket, Bu. Tinggal ngesot itu dari Aduh. kantor. Iya, nanti kapan? Biasanya Bapak Ibu punya waktunya kapan? Kalau Ibu ke Jakarta udah kita langsung merapat ke sana. Gitu ya. Ini Pak Win ini gini memang kepala suku ini. Iya. Iya, iya, iya. Nanti bulan November itu ada kemungkinan besar saya ke Jakarta. Nanti tak kabarin ya. Tak ngomong ke timku. Siap, Awin di koordinasi Pak Win. Ya nanti saya info-info Bapak Ibu. Siap. Ya, makasih Pak Win. Ya. Iya, gitu. Terus apa lagi ya teman-teman? Terus jadinya kalau menurut kalian gimana? Apa yang menarik dari materi yang aku bawakan? Kasih evaluasi aku lah, maksudku gitu. Kalau aku sih lihatnya praktis ya, Bu. Liatin ini aja, apa. Oh, ini langkah-langkahnya. Daripada ngomongin teori-teori juga, Bu, kita pening juga gitu, banyak yang ngertiin. Kalau ini kan tinggal ngikutin aja. Nah. Praktis dan pragmatis lah Pak, Iya, iya, orang iya. gawe gitu ya, repot gitu. Iya, 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 iya. Itu Bapak juga perlu memahami. Coba dilihat track record-nya promotor, profesornya Bapak Ibu. Bukan tidak mungkin ada yang ketika S2, S3 dapat beasiswa mewah gitu ya dari Australia kayak dari LPDP kayak gitu sehingga mereka itu setiap hari itu merenungkan hidupnya itu hanya merenungkan S3-nya aja enggak sambil kerja kayak kita, friend. Itu ada. Kemudian keluarganya dibawa, kemudian dibiayai gitu. Sehingga mereka itu punya apa ya, secara tidak sadar, tidak bermaksud memiliki ekspektasi kita itu merenung kayak ada yang menopang hidup kita gitu loh. Terus kita merenung di UK atau kita merenung di Jepang gitu, mikirin apa di Amerika gitu selama 3 tahun. Ya kita kan enggak gitu ya. Saya dulu juga enggak gitu. So it's the big difference. Jadi kalau kadang ada yang kok saya disuruh mikir lagi, mikir lagi, mikir lagi. Nah, itu proses perenungannya dia memang seperti itu. Terus apa lagi teman-teman? Enggak ada kesulitan ya? Ini Bu, gara-gara Ibu disponsor waktu ya. awal-awal yang kuesioner riset gitu, nyebarnya nggak ada kesulitan, Bu? Aku nggak pakai Riset. kuesioner. Oh, kualitatif ya soalnya. Loh enggak, Pak. Aku Hah? pakai big data. Oh, big data bisa jadi itu ya. Loh, kalau makanya harus Bapak harus melakukan personal branding. Iya, 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 iya. Mengirimkan sinyal-sinyal pada promotor yang tepat supaya bisa boleh pakai big data, Pak. Big data itu Pak sudah tersedia, pakai AI Bapak tinggal nyortir, betul kan? Betul, betul, betul. Terus Bapak pakai nyebar angket, bahas populasi dan sampel. Sampelnya sih ngawur, masih harus ngasih kompensasi. Aduh cek suwene. Iya. Benar juga. Bu Lia, maaf, big data Iya. maksudnya gimana ya, Bu ya? Loh, Pak Win,
diulang lagi. Tadi direct message terus ditaruh di wah Pak Win ini. Ini saya enggak Pak Win dulu guru besar sama teman-teman. Big data. Oke. Kalau dulu Pak, zaman dulu nyari data itu sukar, buru-buru nyari data, nyari buku aja sukar. Kalau buku enggak ada di kampus kita minta surat ke fakultas supaya bisa ke kampus lain pinjam bukunya. Ada yang pernah ngalami itu enggak seperti saya? Zaman itu. Jadi kampus kita nggak punya bukunya, tapi kita pengen buku itu adanya di kampus lain. Jadi harus pakai surat izin pinjam di kampus lain. Itu dulu kayak gitu ya. Tapi sekarang big data itu tersedia di mana-mana. Di corporate Bapak Ibu data penjualan pembelian selama 5 tahun terakhir itu big data. Dari situ kita bisa melihat behavior, kita bisa melihat tren, kita bisa melihat kontradiksi, kita bisa memetakan berdasarkan waktu. Kita nggak usah lagi bagi angket. Apakah Anda menyukai produk ini? Anda membelinya pada saat Natal atau Lebaran atau Imlek? Itu dari datanya udah kelihatan kapan spike, kapan enggak. Terus dari internet itu juga bisa terlihat. Jadi misalkan tak tunjukin aja ya. Ini big data berdasarkan search gitu. Ini ya, ini big data berdasarkan search. Jadi orang Indonesia itu search apa sih? Ini loh, sepak bola, sepak bola, sepak bola, sepak bola, sepak bola dari aneka negara. Habis itu ada sedikit Ari Lasso. Berarti Ari Lasso lagi cerai, ada yang mau cari influencer untuk bikin viral, ya udah lihat big data aja, nggak usah sebar angket generasi Z. Kamu lagi nonton berita apa? Ya iki loh, Ari Lasso atau Vita Desi jadi influencer. Gini. Nah, kalau sudah gini ya kita bisa melihat lah tendensinya ya. Kalau semua sepak bola ditonton, ini ujung-ujungnya ya mungkin judi offline, judi online gitu. Nah, berarti ada behavior yang kelihatan. Ini contoh. Kemudian ini apa? Pass 24 hour. If you want pass 4 hours, you can actually do that. NBA, oh ada basket. Ini lagi naik. 4 jam terakhir, siapa lagi main kayak gitu. So ini big data kalau di internet. Tapi ini bukan satu-satunya big data. Di perusahaan Anda pun ada big data yang mungkin sifatnya mana ya? Ada yang ready Secondary to berarti ya, use, Bu ya. betul. Ada yang ready to use, ada yang require further processing, alias Bapak harus memilah dulu. Terus misalkan kita ini explore Indonesia, oke, explore apa misalkan bakso. Bakso dibandingkan dengan rawon, dibandingkan dengan soto, dibandingkan dengan mie. Wes, Pak, ini loh langsung kelihatan. Berarti orang Indonesia paling suka makan apa, teman-teman? Makan mie, gitu ya, paling banyak dicari. Yang banyak nyari mie dari mana? Ini dilihat. Oh, kalau bakso itu yang suka orang Jogja sama ini bakso tulang, bakso ikan, oke. Rawon yang suka cuman orang Jawa Timur toh. Soto, wah ternyata banyak. Ini orang Samarinda, Maratua juga suka, orang Balikpapan. Ini juga suka. Soto apa? Soto Madura, soto daging dicari di seluruh Indonesia. Oh, berarti orang Madura ada di mana-mana gitu ya. Habis itu mie yang suka. Oh, kayak gini. Mie apa yang dicari? Mie sedap. Nah, kalau kayak gini terus ditanya, berarti trennya gimana? Indomie terhadap mie sedap. Loh, sudah terjawab. Kalau per hari ini, mie sedap lebih populer. But let's see untuk 5 tahun terakhir. Untuk 5 tahun terakhir, mie gacoan ternyata ya mengalahkan hegemoni mie Indomie dan mie sedap. Gitu. Itu big data contoh yang ada. Big data bisa masuk kategori dogma etnografi. Oh iya, oh ada profesornya Yusi, hebat deh. Enggak semua, bukan bukan karena saya kenal sama Pak Win, bukan ya, tapi tidak semua kampus punya profesor untuk big data. Apalagi sudah ngomong etnografi itu enggak semuanya loh. Ya, jadi
Nah, kayak tadi. Jadi Lia sudah enggak bagi. Anda suka makan apa di kantin gitu, wis gak atik bagi angket, ACC angket wis langsung lihat big data. Terjawab ya Bapak Ibu. Terus big data monitoring yang nggak mahal terusnya apa Bu? Saya tahunya yang 200. Bapak tergantung mau data apa. Kalau data dari internet tadi yang saya tunjukin itu gratis itu Pak. Sosial media monitoring, Bu. Oh, sosial media monitoring. Hootsuite pernah pakai Pak. Lumayan itu. Hootsuite bisa ada analisanya ya? Ada Pak. Dan saya sudah ajarkan ke anaknya Bu Maya. Sudah saya training. Oh, tak kira dia cuma sekedar let post segala macam, enggak ya? Oke. Ada, bisa sosial media listening, harganya menurut saya masuk akal. Dia bisa bagi disertasinya dulu nggak boleh? Pengen baca-baca disertasi Bu ya. Wah, di mana ya Pak ya? Aduh, di mana ya? Karena Topiknya untuk apa, Bu? Topiknya, Bu, dulu. topik saya Menarik gini, nih Bu. sebentar ya, saya akan cerita sedikit dulu. Jadi area of knowledge saya itu ada macam-macam, ada visual, copywriting, edukasi, branding, marketing. Tapi semuanya itu di area, di kandangnya industri kreatif. Oke, Bapak Ibu. Itu pertama. Anda kan perlu tahu area of knowledge-nya. Jadi tahu, oh area industri kreatif. Oke. Ada edukasinya? Ada. Tapi sebetulnya didesain untuk industri kreatif ya, termasuk Anda. Makanya tadi yang apa? Bukan hanya untuk mengetahui, tapi menciptakan. Menciptakan itu kan create. Kreatif. Jadi memang saya mau belajar approach yang tentang creating something, mengubah, mentransformasi something. Oke. Kemudian topikku apa? Saya cerita dikit mulai dari S1, S2, S3 ya. Jadi S1 saya itu tentang branding di konteks Indonesia. Temanya adalah destination branding Indonesia sebagai negara, baik di internal maupun di eksternal. S2 saya itu mengkomparasikan branding kalau di market Indonesia itu gimana, pakai case study-nya Museum Nasional Indonesia dengan kalau di luar negeri yang Western, karena saya spesifik ingin dapat klien-klien yang Western, itu gimana, pakai case study-nya Museum Sydney, Australia. Kemudian S3 saya mikir-mikir, wah nanti suatu saat aku nih senang sekali mengajar, aku mau punya modal untuk mengajar, modalku gelar ya. Jadi aku edukasi, bagaimana mengedukasikan branding. Sebentar tak tunjukin Bapak Ibu. Bagaimana mengedukasikan branding dalam waktu yang singkat. Karena biasanya branding itu edukasinya 1 semester gitu nggak cukup. Sedangkan klien saya itu kalau meeting punya waktu cuma 1 jam sambil lihat handphone ya. Jadi aku perlu punya metode untuk bikin orang nggak ngerti jadi ngerti, orangnya dari aneka latar belakang dalam waktu singkat. Jadi brand education for branding itu S3 ku. Kalau dilihat linearitasnya branding, yang mana sebetulnya membingungkan karena pohon ilmunya branding itu tidak ada, dia berdiri di atas beberapa pohon. Gitu, teman-teman. Itu yang kulakukan. Wah, Pak Win sudah membaca etnografi itu loh, teman-teman. Dia sudah gak belani rasanya bagi angket ya Pak Win. Pakai Slovin gak pakai ya Pak. Pakai big data. Belum lah, masih belum baca-baca, cuma baru tahu aja. Baru ketemu Kolek-kolek pelaburan ya. kapan hari kok itu, iya. Oke. Ada lagi teman-teman kebingungannya? Tidak usah bingung teman-teman kalau kita ngomong praktis dan pragmatis. Yang penting teman-teman rajin, tekun, datanya dikumpulkan. Nanti pasti dibantu menatanya dan selama teman-teman tidak menghilang, you're not absent with official leave gitu ya, nggak awal gitu. 6 semester aman lah. Aman, kerjakan gitu. Dinikmati. This is your journey. Saya tanya, mumpung ada Pak Win. Pak Win,
S3 di Apa? UC. S3 di UC. Dari depan sampai paling akhir. Overall berapa? Berapa rupiah? Ini kan semua udah bayar, aku kan apa-apa tanya. 90 kali ya teman-teman ya. Aku juga belum hitung. 108. 108 ya, gede-gede Nah. segituan. Oke. Bu Lia langsung Serat- ketawa. Loh, 10% iya. dulu Bu ya. Ambil lagi Bu, ambil lagi sini. Itu berarti 108 kalau dibagi 6 semester. Betul ya? Iya, betul. 18. 18 juta per semester. Per semester ada berapa SKS? Tahu Nah, nggak? itu nggak tahu tuh. Pak Win, berapa? Kita berapa kelas? Kemarin kan 4 kelas ya teman-teman ya. 4 kelas anggap 1 kelas rata 2. 8 sampai 9 kali ya. 4 TMI kelas ya lah. panjang, 4. Pak. Aku TMI ambil ya. kelasnya 4. Berarti satu kelas itu 4,5 juta. Gitu toh? Iya, Saya boleh kira-kira hitung. ya. Kalau Ya, ngomong bisa, per bisa, bisa. kelas. Iya, kalau ngomong per kelas. Terus sekali kelas berapa menit biasanya? Berapa jam? 2 jam? 2 jam setengah? Ada 1 jam, ada 2 jam. Ada 1 jam, ada 2 jam. Lah, kelasku kok 2 jam setengah. Habis itu 2 jam. Anggap aja 2 jam. Kalau 4,5 juta ini dibagi 4,5 juta, 4,5 juta dibagi 120 menit. Berarti setiap menit kalau ada yang ngantuk Anda rugi 37.500 rupiah. Do you know that? Oke, kalau ada yang enggak tanya itu ya, per menitmu. Jadi kalau Iya. ketemu para mentor, para dosen ada acara apa gitu, harus sangat ingat, harus sangat semangat teman-teman. Oke? Ah, nggak sampai lah Bu. Masa? Itu ngentah. Ih Enggak loh. lah. Loh. Kalau per menit enggak lah. Ya wes silahkan Pak Win hitung. Oh, enggak kan per semester. 1 semester itu misalnya 16 pertemuan dibagi dulu. Iya, ada dibagi lagi 16 pertemuan nih loh Bu Lia. Oh iya, ya. Kalau mau dibagi. Murah kok satu. Aku ngitungnya menitan ya. Loh, Iya, tapi dibagi lagi maksud 16 saya, dulu. Pak Win ini salah POV. Maksud saya itu menyemangati, bukan masalah murah mahal, tapi menyemangati teman-teman supaya semua itu tiap kelas harus semangat, Pak. Kita Supaya semangat. Kalau aku kan orang marketing, Bu. Maksudku aku pengen POV-nya itu semurah itulah kuliah di UC dapat Bu Lia Sidik. Oh, Sangat iya. worth it berarti kuliahnya toh. Aduh, iya. Dibagi piro tadi? 120 menit kali 16 kelas. Ya toh? Iya. 16 kira-kira. Ya tadi 120. 37.000 bagi 16 lagi, shortcut gitu. Mm. Ya, cuma bayar segitu dapat Bu Lia Sidik, dapat Prof Burhan. Ya worth it banget toh. Rio sih 2.000 lebih, Pak. Ya, sebenarnya 2.000 lebih dapat prof gitu Iya. sama Bu Lia Sidik ya worth it Loh, sekali toh. worth it kalau rajin toh. Betul toh. Kalau enggak pernah tanya, eman loh teman-teman. Terus tanya, ini kan hitung-hitungan ini kayak konsultasi lah. Maksudnya jangan dilihat sukarnya, bahasanya, agamanya, metodenya, tapi dilihat kepake di bisnis gitu loh. Ya kan? Nah, jadi semangat guys. Oke, ada pertanyaan lagi apa enggak? Ini sudah weekend ini. Ini idenya siapa sih? Saya tuh kemarin dikejar Pak Nanang, Bu, supaya teman-teman bisa berweekend lebih awal, bisa agak bantu lebih pagi gitu. Aku bilang sama Pak, aku pagi, aku cuma bisa 8.30 sampai 10.15, habis itu bolehlah ada apa namanya after test ya, 15 menit gitu untuk teman-teman ngerjain. Tapi aku ada meeting lain habis ini. Enggak apa-apa, Bu. Idenya siapa ini mau berweekend lebih awal? Oke, pertanyaan terakhir sebelum itu Pak Nanangi ketawa itu loh, si negosiatormu. Emang nanti kalau udah jadi dokter sama teman-teman mau dipakai buat apa sih? Karir, kapan hari sudah jawab, tapi dulu kan belum begitu kenal ya. Kayak sebetulnya ngapain sih gitu? Sukar-sukar ambil doktorat satu-satu. Itu Jawaban kan yang lucu. Bahlil aja ngambil Bu, masa kita ngambil Bu? Oh, FOMO berarti. Kenapa?
Yang kalau dulu kan waktu saya tanya pertama kan kita baru pertama ketemu. Jadi jawabannya teman-teman kan rada itu ya, rada Pancasila gitu. Tapi teman-teman ini memang ngambil sengaja milih yang offline ya? Yang online ya, betul ya? Misalkan disuruh datang gitu gimana? Kita Memang nggak full online. online loh, kita ada datangnya. Datangnya sesekali gitu, Bu. satu semester berapa kali datang? 2 sampai lebih ya, 5-6 kali teman-teman ya, tapi dirangkum di depan sama ujung, Bu. Totalnya Wajib. 4, Pak, kayaknya, Pak Win. 4 total. Totalnya 4 ya? Iya, 4. Totalnya Ya. 4, 2 depan, 2 ujung. Ya. Terus itu wajib. Wajib kalau datangnya. Oke. Terus berarti kalau yang 4 itu nggak offline nggak bisa lulus, nggak bisa lolos. Ada faktor murah hati mungkin ya, saya nggak tahu. Oh ya. Nah, karena apa? Berempati sesama gawe gitu ya. Iya, ya. Oke. Soalnya ini banyak dari luar Surabaya, Bu, yang batch ini, Bu Lia. Iya, saya lihat datanya banyak yang dari Ada luar Surabaya. Batam, Jakarta banyak banget. Ya. Kapan? Ya, nanti ya kita ketemu. Jadi yang paling banyak di Jakarta ya. Kalau ketemu di Jakarta enak ya. Atau aku ngikut yang kelas 2 di depan, 2 di belakang ini enaknya apa? Feel free ya, Bu Lia. Kalau misalnya ada jadwal, nanti aku broadcast ke teman-teman, Bu. Siapa yang bisa, nanti kita list saja. Oke. Ya, nanti aku ngabari. Oke, teman-teman, last question. Adakah sebelum saya buka after test-nya? Buka screenshot after test. Mau tanya dulu after test sekarang saatnya. Nggak sukar kok teman-teman S3 itu. Cuman kita itu karena beda bahasa, sehingga sering miskom. Janji aku nggak sukar. Dia tadi saya satu soal nggak bisa jawab, Yang mana, boleh Pak? tanya. Desain penelitian yang menjembatani jurang teori dan praktek berfokus menghasilkan perubahan itu apa, Bu? Action research. Action research ya? Iya. Ya. Itu metode penelitian ya, Pak. Saya Ya, ini kan orang yang bertemu di perjalanan Bapak. Aku cuma cerita, siapa tahu berguna pakian, tapi ya nggak wajib gitu. Oh ya, Bu Lia, satu hal yang mungkin Bu Lia juga perlu tahu, itu untuk kelulusan sekarang secara nasional itu ada syarat kita minimal publish di jurnal Sinta 2. Kalau UC Sinta 2 ya. Sama diharapkan ada Scopus. Nah, memang beberapa metode penelitian kalau menurut teman-teman profesor yang lain itu penetrasi ke Scopus juga nggak gampang-gampang banget. Jadi kalau misalnya kuantitatif ya itu sudah for sure lah ya, banyak sekali jurnal-jurnal Scopus yang kuantitatif. Kualitatif lebih sedikit, ya jadi ya tingkat kesulitan juga pasti berbeda. Jadi teman-teman ini juga ada syarat itu tuh Bu Lia, jadi nggak bisa terlalu ekspresif juga, tapi kemudian nggak masuk ke tempat-tempat itu gitu ya. Itu aja Bu Lia. Ya, paham. Scopus is a good business, correct? Kalau kita menganalisa ya nggak sih? Bu, jadi yang action research adalah metodologi itu gambarnya yang nomor A ya Bu ya berarti ya? Apa Pak? Ini sampai tanya gambarnya nomor mana gitu. Pokoknya yang melingkar gitu aja lah Pak Thomas. Iya. Itu bentuknya kayak berulang terus. Iya. Action research itu diulang sampai kapan? Itu saya ditanya waktu sidang. Kamu milih metode ini karena kan jarang ya yang praktisi gitu. Oh iya. Terus saya tanya, ini diulang sampai kapan gitu ya? Saya bilang ya kalau kita orang kerjaannya ya sampai mati ya. Kalau kita entrepreneur enggak mati kerjaannya enggak berhenti rasanya. Saya diketawain, dikira bercanda sampai saya harus membuktikan. Saya harus membuktikan bahwa people who do entrepreneurship itu betul-betul bekerja sampai akhir nafas, sampai paku 4 gitu. Dia masih tetap berkreasi, masih tetap menciptakan sesuatu. Kayak memang ngaturnya nggak bisa diam gitu. Oh, berarti putarnya sampai mati ya. Kalau di AOK entrepreneurship, iya. Gitu.
it's part of the nature. Terus dia tanya nggak ada pensiunnya gitu. Kalau profesional, bukan profesional ya, mungkin orang yang pegawai ada profesionalnya. Kalau eksekutif itu ada pensiunnya. Kalau entrepreneur kayaknya nggak ada. Nah, sekarang ada hybridnya yaitu intrapreneur. Jadi dua pilar kayak saya misalkan dua pilar. Jadi kerja profesional juga, habis itu entrepreneur juga. Jadi disebut intrapreneur. Ya itu ya podo ae ngikut. Ada lagi Pak pertanyaannya? Mungkin agak nyerempet dikit Bu Lia. Ini Mm-mm. akhir-akhir ini kan kita mungkin dari beberapa mata kuliah convergence mencari beberapa kebaruan ya novelty. Dari Iya. gap diminta untuk nyari konstruk baru atau variabel baru untuk dibuktikan ya. Mm-mm. Salah satunya pakai sintesa teori, Oke. mapping konsep dan lain sebagainya. Mapping Nah, konsep yang tadi itu kan Pak, yang tadi saya nunjukin, yang Bapak harus pamerkan kanan itu. kiri tadi ya. Sorry, Iya, bentuk lingkaran semua di connectivity iya, tadi ya. mm-mm, Nah, iya. dari pengalaman kuliah, gimana sih Bu cara yang lebih praktis ya? Maksud saya satu profesor mengajarkan seperti ini, tapi belum komplit ya, belum selesai. Saya tahu perjalanannya masih panjang. Tapi ada satu profesor Iya. yang tiba-tiba seakan-akan tidak ngasih knowledge dasar, tapi langsung kamu bikin kayak gini. Waduh, ini dasarnya gimana? Kesulitan gitu kan. Akibatnya Heeh. mungkin saya sendiri ngerasa kayak searching ya, berapa kali iterasi sampai Mm-mm. capek kok salah terus gitu loh. Mungkin Eh, dari enggak Pak, kuliah. nyantai aja Pak. Nanti kalau sudah deket deadline itu betul. Saya nakal sekali ya. Eh, Profesor juga punya deadline Pak. Kalau saya kelas nggak lulus ya bingung. Tapi kalau deadline-nya belum sampai gitu loh, ini realitanya. Jadi gini loh Pak, dia itu bukan salah. Kalau saya ngomong sopannya itu, maksudnya profesornya itu bukan salah. Tapi ini masih ada waktu. Kenapa sih nggak nyempurnain lagi? Kenapa sih nggak buat opsi? Nah, opsi itu kayak yang tadi saya bilang, Bapak kalau mau buat itu jangan satu slide dikutak-atik, tapi tiap kali mau Iya. ganti, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, printen semua, wes Pak, bawa satu. Ini nggak cocok, keluarkan satu. Ini nggak cocok, keluarkan satu. Happy, everybody happy, Pak. Heeh, iya. Saya Oke, sampai Pak Gigi. berpikir, oh mungkin yang model saya pertama ditolak. Mungkin kalau dibawa ke profesor orang lain jangan diterima gitu loh. Oh iya, Jadi kayak iya, iya, Itu yang usulannya Bu Lia tadi kali ya. Jadi yang lama-lama jangan dibuang itu loh, Bu. iya, iya. Itu itu sungguhan. iya sih itu saya sendiri paling enggak itu saya keep ya. Iya. Atau memang itu the best model sesudah stagnan ya. Cuman secara teknisnya Bu, kayak misalkan dari eh, Prof. Augusti mungkin ngajarin dari kalau mau mensintesa ambil satu teori pakai satu premisnya, premis yang ada tanya dengan pertanyaan how to solve the Iya, problem, ketemulah untuk solve gap ya, menemukan mediator. iya. Ini ada cara yang lain mungkin yang diharapkan mengarahnya ya Prof. Utami diminta untuk apa namanya cari artikel yang relevan terkait Mm-mm. dengan inovasi. Kamu Iya, mappingkan pokoknya. Nah, tapi produk akhirnya menunjukkan oh ini ada dua teori oh ini ada dua teori diturunkan jadinya kayak sintesa lebih dari satu teori iya. kan. Nah, cuman itu juga berat ya. Satu It- aja yang dari Prof. Augusti direvisi terus gitu loh. Dua nah, teori mau diturunin kayak gitu belum tahu seperti apa itu. akhirnya. Itu kan mereka hanya menunjukkan. Mereka itu sudah pernah melakukan perjalanan di rute tur Bapak. Oke. Jadi para profesor itu hanya menunjukkan, aku what works for me itu kayak gini loh. Terus profesor lain, what works for me kayak gini loh. Tak tunjuki caranya. Ayo coba. Ketemu Lia, oh gini loh grounded theory, action research sebetulnya juga sama. Jangan lupa ya di cross check kuanti dan kuali supaya nggak debat kusir. Itu kita berperan di nomor 3, plan your approach. You don't have to do all. If you have other idea, mereka akan lebih senang. Saya yakin mereka akan lebih bangga. Tapi harus sesuai dengan metodenya.
Tapi kalau udah ada daripada macet, ya pakai yang mereka ajarkan. Kurang lebih gitulah Pak. It's very friendly kok. Nomor 3 itu Mercedes. Jadi Bapak tidak usah bingung. You don't need to be a people pleaser Pak. Tidak perlu pakai semuanya. Oke. Oke. Baik. Saya permisi, saya harus persiapan meeting 10.30. Meeting saya mulai. After test teman-teman bersama tim saya yang akan share screen ya. Kemudian nanti kalau sudah after test, you may leave. Have a nice weekend. Moga-moga kita ada waktu untuk saling ketemu lagi. Oke? Ya, Thank makasih. you, Bu Lia. Thank you Kasih Bu Lia. teman-teman. Oke, Bu Lia, Thank terima you. kasih. Ini ada Iya. kuisnya lagi, Bu? Ada dong, sebentar Oh, aku ada. itu Oh link-linknya ya. sudah dikeluarkan. Terus share screen Pak, tolong. Bisa? Saya tunggu dulu sampai keluar linknya. Oke. Kok macet ya? Oh, macet. Turunin dulu aja Pak, aku yang share screen mungkin ya. Macet, kamu muter-muter terus nggak keluar. Let me help with this. Sudah tahu, apalagi Pak Thomas Bu aja sudah Lia, dapat jawaban. Bu Lia yang di-share itu kalau nggak salah edit mode loh. Oh Link-listnya iya, tadi, bukan yang view. aku aja. Maaf ya, itu Oh, dihapus aja kali. Yang aku aja, yang oke. aku share di bawah ya. Yang kedua ya, Bu. Iya, yang edit mode aku hapus ya. Oke. Iya, iya. Yang kedua, dan ini share screen-nya. Oke. And then later, you may leave kalau sudah selesai. Aku permisi pamit dulu ya. Harus ganti Baik. ruang. Give me 5 Makasih. Makasih minutes banyak, Bu. prepare. Iya. Thank Thank you you. juga. Have a nice weekend Ya. semuanya. Ya.
Izin dulu ya. Iya, baik Pak. Makasih. Yuk, makasih, mari. Mari, ya. Pak Ibu, permisi dulu, saya tinggalkan Zoom. Ya, Sampai makasih. jumpa. Sampai jumpa. See you then. Yuk.